kisah Luciano Spalletti, sang pelatih pembawa Napoli juara. Selama beberapa dekade, Luciano Spalletti adalah salah satu pelatih yang tidak beruntung dalam sepak bola Italia. Dia sempat ditakdirkan selalu gagal walau di ambang kejayaan sebelumnya. Semua orang ingat konferensi pers Jose Mourinho saat melatih Inter Milan. Pelatih yang kini bertanggung jawab di AS Roma itu mengoceh dalam campuran bahasa Portugal dan Italia tentang capaian pelatih terdahulu Inter, Claudio Ranieri dan Luciano Spalletti tentang torehan trofi. Beberapa tahun kemudian, Ranieri memenangkan Liga Premier paling luar biasa dalam sejarah bersama Leicester City. Sementara Spalletti akhirnya mendapatkan momennya di bawah sinar matahari pada 2023. Torehan Spalletti memang membutuhkan waktu lebih lama. Tapi Spalletti diyakini bisa tersenyum setelah membawa Napoli meraih Scudetto musim ini. Pria berusia 64 tahun dari Kertaldo bukanlah seorang pecundang. Mengingat dia memenangkan 2 gelar liga di Rusia bersama Zenit St. Petersburg dengan Supercoppa Italiana dan 2 trofi Coppa Italia bersama Roma. Tetapi karirnya telah menjadi salah satu pukulan di atas bobotnya, karena dia tidak pernah berhasil mencapai puncak sebelumnya. Nah, Spalletti sempat membawa Udinese mendapatkan kualifikasi Liga Champions pertama mereka. Dia 2 kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A pada tahun 2006 dan 2007 saat melatih Roma yang menggairahkan semua orang dengan sepak bola gemilang dan mempersulit Inter pasca Calciopoli. Dia 2 kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A pada 2006 dan 2007 saat melatih Roma yang menggairahkan semua orang dengan sepak bola gemilang dan mempersulit Inter pasca Calciopoli Mourinho. Mereka juga mampu melakukan keruntuhan yang luar biasa, meraba-raba keunggulan 3 gol dengan Inter di Supercoppa Italiana dan terkenal kalah 7-1 dari Manchester United di Liga Champions. Tema yang sedang berjalan dalam pengalaman Serie A terbaru Spalletti menjadi awal fantastis, walau mereda begitu bunga musim semi mulai bermekaran. Nah, Inter asuhan Spalletti tidak terkalahkan dan berada di puncak klasemen pada Desember 2017. Meski akhirnya finish di tempat keempat dalam pertarungan melawan Lazio. Musim berikutnya, Nerazzurri berada di urutan ketiga dan lagi-lagi membutuhkan hingga menit terakhir untuk mengunci tempat di Liga Champions. Meski mencapai apa yang diminta, Spalletti tetap dipecat. Jeda 2 tahun, Spalletti menjilat lukanya dan bertanya-tanya mengapa dia memiliki reputasi sebagai pecundang ketika dia biasanya mencapai target yang diharapkan. Sementara itu, Napoli memiliki pengalaman seperti bayangan cermin. Jarang dianggap favorit saat musim dimulai, namun mereka menikmati lonjakan yang menempatkan mereka di posisi terdepan hanya untuk akhirnya hancur dan merasa hancur. Nah, Maurizio Sarri adalah contoh utamanya, memainkan sepak bola terbaik di Eropa namun secara mental terlalu lemah untuk menghadapi kemunduran. Carlo Ancelotti dan Gennaro Gattuso melanjutkan tema tersebut, tapi gagal mengendalikan skuad yang penuh dengan ego yang berapi-api, apalagi berurusan dengan Presiden Aurelio yang melayang di atas mereka seperti awan gelap. Jujur saja, tidak ada yang berharap banyak untuk penyautan antara Spalletti dan Napoli. Mereka tampak terlalu mirip, semua gaya dan tidak ada substansi. Pasti akan jatuh ketika sampai pada krisis. Sama seperti negatif ditambah negatif menjadi positif. Mungkin inilah persamaan matematis yang membawa Partenope meraih kemenangan setelah absen selama 33 tahun. Nah, itu adalah rutinitas yang biasa di musim pertama. Ingatlah, memenangkan 8 pertandingan pembukaan Serie A dan mengalami kemerosotan musim semi yang biasa untuk akhirnya finish di tempat ketiga. Napoli tua yang sama, Spalletti tua yang sama. Sangat sedikit yang mengharapkan sesuatu yang baik mulai musim 2022-2023. Terutama dengan De Laurentiis memotong tagihan gaji, menjual favorit penggemar seperti Lorenzo Insigne,
Kalidou Koulibaly, dan Dries Mertens untuk mendatangkan pemain yang relatif tidak dikenal. Bahkan ketika mereka memiliki awal musim yang sensasional saat mengalahkan Liverpool dan Ajax di Liga Champions, asumsi umum adalah momen ini menjadi janji awal yang bisa lenyap di akhir musim. Namun, jeda panjang karena Piala Dunia 2022 di Qatar cukup mengguncang jadwal pertandingan. Pelatih dan tim menjadi sangat sadar akan kesalahan mereka, sehingga mereka mulai mengenali pola kesalahan tersebut dan melakukan sesuatu untuk menghentikan kesalahannya tersebut. Setiap kali tersandung, mereka berupaya keluar untuk memperbaikinya. Upaya ini berhasil setelah memukul Juventus 5-1, walau sempat tumbang dari Inter sebelumnya. Napoli memang tersingkir dari AC Milan di Liga Champions musim ini, tetapi mereka menolak untuk melepas cengkrama di pentas Serie A. Ambisi itu akhirnya diwujudkan Spalletti bersama Napoli. Apapun persamaan matematis yang membatalkan kegagalan bersejarah Napoli dan Spalletti, sungguh luar biasa melihat mereka berdua menikmati kesuksesan pada akhirnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe.